Selamat pagi Pak Yudi, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai aspek sumber daya manusia pada kerajinan pelepah pisang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Agatha Risma NIM 17120, Valencia Febriani NIM 17118, dan Florence Elizabeth NIM 17117. Yang pertama, mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Untuk rekrutmen sendiri, jadi awalnya kami melakukan pengerjaan produk ini bertiga, tanpa bantuan dari karyawan. Kemudian kami memutuskan untuk merekrut karyawan, karena kami memperoleh dan menerima banyak sekali pesanan dari konsumen. Dan juga supaya mempermudah dan mempercepat pengerjaan dari setiap produk yang akan kami buat. Kemudian seleksi. Jadi seleksi ini bertujuan untuk mencari karyawan yang cocok dan sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Untuk kriteria yang dibutuhkan dalam usaha kami ini yaitu bertanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diberikan oleh kami dan sanggup dengan tugas yang telah kami berikan. Kemudian rajin dan disiplin. Maksudnya seperti datang tepat waktu sesuai dengan jam yang ditentukan dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ramah. Ramah maksudnya karyawan harus bisa tersenyum dan welcome kepada semua konsumen yang datang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh konsumen dengan baik dan benar. Kemudian mau belajar. Karena di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk yang mungkin awalnya kita belum bisa sampai akhirnya kita bisa. Selanjutnya ada orientasi. Di sini karyawan akan diberikan penjelasan mengenai tugas mereka selama mereka bekerja dan diberikan pelatihan yang berlangsung 1 hingga 2 minggu, tergantung kemampuan dari karyawan. Jadi, lama waktu orientasi ini tergantung dari karyawan itu sendiri. Untuk saat ini, tidak ada aktivitas rekrutmen, seleksi, dan juga orientasi dalam usaha kami ini. Dikarenakan situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tidak membutuhkan karyawan baru karena menurunnya permintaan dan produksi dalam usaha kami. Yang kita tahu, kerajinan ini bukanlah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi di tengah situasi saat ini. Jadi tidak heran jika permintaan dan produksi dari kerajinan ini berkurang saat ini. Selanjutnya ada produktivitas. Di sini karyawan diminta untuk bekerja semaksimal mungkin dan profesional dalam pengerjaan pembuatan produk sesuai dengan target yang diharapkan. Namun, di situasi saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, produktivitas kami menurun dikarenakan permintaan produk yang juga menurun. Jadi, yang biasanya pada hari Senin sampai Jumat, jam kerja atau jam produksi kami dimulai jam 8 sampai dengan jam 6 sore, sekarang menjadi jam 8 sampai dengan jam 4 pada hari Senin sampai Kamis, dan pada hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 2, dan ini pun hanya melayani konsumen secara online. Jadi proses produksi kami dilakukan di rumah karyawan kami masing-masing. Hal ini dimaksudkan guna menjalankan himbauan dari pemerintah sendiri untuk tetap berada di rumah saja demi keselamatan kita bersama. Namun di tengah pandemi ini kami akan tetap berusaha beroperasi sampai pandemi ini berakhir. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Program ini sangat diperlukan dalam usaha kami. Jadi di sini karyawan akan mendapatkan pelatihan khusus dalam pembuatan produk, mulai dari memilih bahan hingga sampai pewarnaan. Jadi di dalamnya mereka akan diajarkan mengenai menggambar pola, mengiris pelepah, dan hingga sampai tahap penganyaman. Kemudian untuk pengembangan sendiri, pengembangan ini bertujuan supaya prestasi kerja karyawan dapat meningkat. Pengembangan itu sendiri dapat dilakukan melalui perputaran tenaga kerja. Jadi para karyawan tidak hanya bisa pada satu keahlian saja, namun mereka diusahakan juga bisa menguasai keahlian lainnya. Jadi misalnya mereka bisa menganyam, tentu suatu saat mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk mengiris
ataupun memberi pewarnaan ataupun pekerjaan yang lainnya yang bisa membuat mereka tidak bosan karena hanya melakukan satu pekerjaan saja. Selanjutnya adalah prestasi kerja. Prestasi kerja ini dilihat dari hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Karyawan akan dievaluasi atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Maksud dari dievaluasi ini adalah kita sebagai atasan atau biasanya supervisor di suatu perusahaan besar akan memantau cara kerja karyawan. Namun, karena usaha kami ini masih usaha menengah, maka bisa dipantau oleh kami sendiri miliknya. Di sini kami akan mengevaluasi pekerjaan karyawan, mulai dari kerapian kerja, kesulitan produksi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan kerja dan akan diberitahukan bagaimana cara meminimalisir kesalahan tersebut dengan tujuan untuk memacu semangat para karyawan agar bekerja lebih dari yang sebelumnya. Sehingga prestasi kerja karyawan yang mempunyai kinerja baik akan mendapatkan timbal balik atas kerja keras mereka dan rasa loyalitas karyawan tumbuh di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya adalah kompensasi. Dalam usaha kami, kompensasi yang diberikan kepada karyawan berupa gaji, bonus, dan uang lembur. Dengan adanya kompensasi bertujuan untuk memotivasi karyawan, meningkatkan prestasi kerja, dan menciptakan kepuasan kerja. Kompensasi memiliki arti yang cukup sulit karena di dalamnya melibatkan dasar kelayakan, rasional, dan menyangkut faktor emosional. Maksud dari kelayakan ini adalah besarnya upah dikaitkan dengan standar hidup dan peraturan ketenagakerjaan seperti upah minimum regional. Contohnya ini adalah untuk gaji karyawan biasanya kami sesuaikan dengan besaran UMR di Yogyakarta. Untuk tahun 2020 di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, karena usaha kami bertepatan di Kabupaten Sleman, UMR ini sebesar Rp1.846.000. Lalu yang kedua, rasional, yakni antara upah dan pekerjaan yang dikerjakan seimbang. Dan yang ketiga itu adalah menyangkut faktor emosional, yakni untuk kompensasi seperti uang lembur, bonus harus diberikan secara benar supaya para karyawan akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga kompensasi itu penting karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya antar karyawan. Tetapi jika para karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, maka prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka bisa turun secara drastis. Untuk selanjutnya adalah pengaruh dari COVID-19 kepada kompensasi yang kami berikan. Di saat awal adanya wabah COVID-19 di Indonesia dan adanya seruan di rumah saja, usaha kami ini mengurangi aktivitas produksi. Nah, pengaruhnya bagi kompensasi yang terjadi dalam usaha kami yakni kami tidak dapat membayar para karyawan melebihi kontribusi mereka kepada usaha kami melalui produktivitas mereka. Yang mana setelah adanya wabah ini kami tetap memberikan karyawan pekerjaan meskipun jumlahnya kurang daripada biasanya. Oleh sebab itu, gaji yang diterima karyawan juga sesuai dengan hasil kerja mereka, atau untuk saat ini gaji tidak berupa uang namun berupa sembako kebutuhan sehari-hari. Di sini ada contoh gambaran karyawan sedang melakukan aktivitas produksi di rumah produksi. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bisnis perlu diperhatikan karena hal ini bisa mempengaruhi kinerja setiap karyawan dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh sebab itu, kami menanamkan sikap pada setiap karyawan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting sehingga karyawan sadar akan kesehatan masing-masing dan kami juga selalu mengingatkan agar mereka selalu fokus dalam pekerjaan guna keselamatan kerja yang selalu terjaga. Selanjutnya adalah pengaruh adanya wabah COVID-19 dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi usaha kami. Dengan adanya wabah COVID-19 di Indonesia, aspek keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah menjadi hal yang utama. Untuk usaha kami, aspek ini tentu akan memberlakukan peraturan sesuai anjuran pemerintah Kota Yogyakarta, seperti anjuran di rumah saja. Oleh sebab itu, kami mempekerjakan karyawan dari rumah, jadi tidak harus setiap hari mereka datang ke rumah produksi, dan hanya perlu sesekali saja untuk mengambil bahan pembuatan kerajinan.
Karena kami sadar dengan adanya pembatasan fisik yang harus dilakukan saat ini guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, selama bekerja di rumah, karyawan juga kami fasilitasi dengan sabun cuci tangan dan masker saat memproduksi produk untuk meminimalisir pergerakan COVID-19. Nah, di sini ada contoh gambaran karyawan sedang bekerja di rumah. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian kerja dapat terjadi apabila ada keinginan dari karyawan itu sendiri ataupun keputusan karena hal-hal tertentu. Contohnya yang pertama yaitu tidak jujur. Karyawan melakukan tindakan yang kurang terpuji, misalnya mencuri uang usaha atau menaikkan harga untuk keuntungan pribadi. Lalu yang kedua, penurunan kinerja. Kinerja karyawan yang menurun itu disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, kurang fokus saat bekerja dan juga menerima komplain karena tidak melayani konsumen dengan baik dan melanggar aturan yang diberikan. Lalu yang ketiga, tidak loyal terhadap perusahaan. Karyawan menyebarluaskan informasi internal perusahaan, yaitu rahasia perusahaan kepada pesaing. Jika dikaitkan dengan kondisi wabah COVID-19 ini, maka dari itu terjadi pemberhentian kerja secara kontak langsung. Dan sistem kerja yang online bisa dijadikan sebagai alternatif kerja saat ini untuk menghindari kontak langsung. Maka dari itu, karyawan saat ini mengurangi bekerja di luar rumah dan bekerja di dalam rumah. Misalnya karyawan yang melakukan aktivitas produksi kerajinan pelepah pisang ini untuk mencegah dan mengurangi pergerakan COVID-19. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa usaha kami layak dijalankan bila dilihat dari aspek sumber daya manusia. Karena yang pertama, kami memperhatikan dengan baik karyawan seperti apa yang akan kami rekrut untuk bekerja di usaha kami. Lalu yang kedua, kami memberikan pelatihan pekerjaan dan memberikan evaluasi pekerjaan karyawan mulai dari kerapian kerja, ketelitian produksi, dan lain-lain. Dengan tujuan memperbaiki kekurangan kerja dan akan diberitahukan bagaimana cara meminimalisir kesalahan tersebut dengan tujuan untuk memacu semangat dan meningkatkan loyalitas karyawan. Lalu yang ketiga, kami menerapkan SOP yang berlaku di usaha kami selama pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama memakai masker saat bekerja, lalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, lalu kami juga bekerja dari rumah secara online dalam penjualan produk untuk memenuhi pesanan dan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.